Shalom semuanya, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Kebangkitannya Mengubahkan Kematian Menjadi Kehidupan. Saya ngambilnya dari perikop yang sangat panjang, Yohanes 20 ayat 1 sampai 29. Karena ada 29 ayat, saya tidak bacakan bagi Bapak sekalian, apalagi ini sudah jam 6 lewat begitu ya. Supaya khotbah saya jangan tambah lama dan perjamuan kudus dan makan-makan bisa bikin kita pulang jam 12 malam nanti. Oke, langsung saja slide yang kedua. Oh, di reshape ya modelnya. Baik, Ibu Bapak yang terkasih, di pasal 20 itu dimulai dengan perikop pertama ayat 1 sampai 10. Di situ dikisahkan dalam teks ini Maria datang ke kubur Tuhan pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Dan waktu dia tiba di situ batunya sudah tergeser, kemudian Yesus juga sudah tidak ada di situ. Kemudian dia berlari-lari pergi kembali menjumpai Simon Petrus dan murid yang lain di ayat 1 dan seterusnya. Dan kemudian murid yang lain yang dikasihi Yesus ini maksudnya adalah Yohanes sang rasul, saudara Yakobus begitu ya. Dan dia berlari-lari mendapatkan mereka berdua berkata, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Nah ayat 2 ini sebetulnya menunjukkan bahwa Maria tidak punya pemahaman bahwa Yesus akan bangkit. Maria tidak punya pemahaman bahwa Yesus akan bangkit. Nah Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di bagian ini disebut bahwa Yohanes ketika melihat gitu ya. Jadi Maria lihat kuburnya terbuka gitu ya, karena itu sebetulnya gua yang dibolongin begitu, terus dibikin pintunya sudah tergeser, mayatnya sudah tidak ada di situ. Dia pergi ngasih tahu Simon Petrus dan Yohanes, kemudian mereka pergi ngelihat ke kubur. Simon gak masuk pertama-tama, Yohanes yang masuk, kemudian Maria Magdalena ngelirik dari luar ke dalam. Kira-kira begitu. Nah ketika dilihat kubur itu kosong, maka teks Alkitab menceritakan Yohanes percaya. Begitu ya, tapi cuma sekedar begitu saja Yohanes percaya. Slide berikutnya. Nah Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menarik adalah Yesus pertama-tama menampakkan diri kepada Maria. Menampakkan diri. Nah di ayat 15 ini ya, kalau saya boleh baca ayat 15, ya 15. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu katanya kepada Yesus, Tuan, jadi Tuan di sini Yunaninya juga kurios, ya, tapi tidak diterjemahkan Tuhan. Karena tidak mengidentifikasi sebagai Tuhan, begitu ya. Jadi seperti kepada majikan atau kepada orang lain yang kita panggil Tuan gitu. Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Nah ini menarik sekali. Mengapa? Dia udah dengar suara Tuhan, Ibu mengapa engkau menangis, siapa yang kau cari? Tapi ternyata ketika berkata begini, Maria berpikir Yesus itu tukang kubur, pekerja di pekuburan itu, tukang kubur. Nah sebetulnya Maria menggambarkan kebanyakan kita sebetulnya. Nanti di akhir zaman Tuhan akan datang dalam kemuliaannya sebagai Raja Pencipta alam semesta, Raja segala raja. Nah dalam kedatangan yang kekal, yang agung, yang dahsyat tadi, maka Alkitab bilang semua lidah akan mengaku dan semua lutut akan berlutut. Dalam kejadian itu semua lidah mengaku bukan karena iman percaya. Karena memang dia nyata sebagai Raja segala raja, Allah Pencipta alam semesta dengan segala kemegahan, kemuliaan, kedahsyatannya. Pasti orang akan bilang ini Allah. Dan oh iya ini Allah. Dan gara-gara itu pasti juga bertekuk lutut. Mengapa? Karena Allah sang pencipta
pencipta alam semesta, penguasa alam semesta, nyata dalam kemuliaannya. Dalam momen itu ketika Paulus berkata nanti setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, itu bukan iman percaya. Tapi fakta bahwa memang Yesus jadi raja yang datang dalam kemuliaannya. Tapi pertanyaannya adalah kalau dia datang bukan sebagai raja, dia datang dalam kesederhanaan. Dia mungkin tidak datang juga dengan jas seperti ini, tapi dengan pakaian yang simple, celana dan kemudian kaos, datang ke sini, datang sebagai jemaat, sangat mungkin kita tidak akan mengenali dia, bahwa dia adalah Tuhan. Sama seperti Maria. Jadi Maria Magdalena ini sebetulnya gambaran umum orang Kristen sebetulnya. Gambaran umum orang Kristen. Apalagi kalau orang Kristen yang matanya sudah disilaukan dengan harta dunia sesuai dengan drama tadi. Kalau mata kita sudah disilaukan oleh gemilau harta kekayaan dunia, kita nggak akan bisa melihat mengenali Tuhan ketika Tuhan datang dalam kesederhanaan. Nggak akan mungkin. Nah karenanya Bapak yang terkasih, narasi dalam teks Maria ini sebetulnya menggambarkan kita semua. Kita semua. Nah saya ada kelewatan satu teks. Saya mau mengajak kita, tolong tayangkan bisa ya. Yohanes 20, kita kembali ke perikop pertama. Waktu Tuhan bangkit ayat 6 dan 7, bolehkah ditayangkan? Jangan PPT saya, tapi ayat 6 dan 7, bolehkah tayangkan? Sambil menunggu ditayangkan saya baca ya. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia masuk ke dalam kubur. Jadi Yohanes dulu baru Simon Petrus. Dan ia melihat kain kapan terletak di tanah, ayat 7. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat lain dan sudah tergulung. Ada yang pernah perhatiin gak ayat ini? Ada yang pernah perhatiin gak ayat ini? TB2, ini kan TB1 ya. TB2 bukan tergulung, terlipat. Terlipat. Dan Bapak tahu tidak teks Yunaninya? Dalam teks Yunaninya, ya ketika saya mengecek teks Yunaninya, maka yang digunakan di sini menarik sekali. Kata yang digunakan dalam teks itu memang lebih tepat berarti terlipat. Entetilik menon, terlipat. Jadi seperti kain ini gitu ya, dilipat begitu. Dilipat begini. Ada yang pernah mikirin ayat itu enggak? Saya juga baru mikirin itu ketika ini khotbah 2 kali saya khotbahkan tadi pagi dan hari ini. Waktu saya persiapkan khotbah ini, saya jadi tertegun gitu. Tertegun. Bisa-bisanya Tuhan iseng kan? Dia bangkit, yang mengikat kepalanya bukan dia main taruh gitu aja, tapi dia lipat. Dia lipat begini. Jadi rapi. Dia lipat begini. Ini menunjukkan apa? Pribadi Tuhan sebagai manusia. Sebagai manusia berarti apa? Orangnya rapi, tertib. Rapi dan tertib. Nah pertanyaannya nih, kita ini semua kalau bangun tidur kasurnya berantakan dibiarinin atau gimana? Yang anak-anak muda, bodo amat ada emak gua ini. Kalau Pak Muller, Buria gitu, ada mami ini biar aja yang ngerjain dia. Kalau suami, ada istri biar aja istri. Kalau punya ART, biar aja ART yang ngerjain. Ternyata Tuhan enggak loh. Waktu saya baca ini dan saya cek teks Yunaninya, entetilik menon artinya lebih tepat bukan menggulung, melipat gitu ya. Dan ternyata ibu bapak arti entetik limenon ini melipat untuk nanti datang kembali. Maksudnya kira-kira gitu. Ini dalam budaya Yahudi. Sama aja kalau kita meninggalkan kamar, kita rapin kan kita akan pakai lagi. Nah karena kita akan pakai lagi kita lipat. Jadi rupanya ini kebiasaan Yesus sebagai manusia. Dari sejak dia kecil gitu. Karena itu habituation. Kita nggak mungkin jadi rajin sekejap, nggak mungkin. Kita nggak mungkin jadi sosok yang rapi sekejap, nggak mungkin. Kita nggak mungkin jadi sosok yang penampilan rapi, bersih, resik, nggak mungkin. Dari The Kill and the Gang, jadi bersih, rapi, resik itu mustahil dalam semalam. Itu perubahan karakter gitu. Pembentukan kira-kira begitu. Jadi ketika dia bangkit, dia iseng banget, dia bangkit, dia gulung dulu gitu.
Yang menunjukkan itu kebiasaan dia sebagai manusia. Sejak jadi anak-anak, masih anak-anak di rumah bapak jasmani, ibu jasmaninya Yusuf dan Maria. Dia gulung seperti ini, dia lipat seperti ini. Maka kalau kita anak-anak Tuhan sebetulnya hidup kita harusnya tertib. Kalau kita anak-anak Tuhan, hidup kita tertib. Tuhan kita tertib, masa kita enggak tertib. Hidup kita harus rapi. Tuhan kita rapi, masa kita enggak rapi. Pak, apa urusannya sih? Bebas-bebas aja. Suka-suka gua. Nah itu perbedaannya. Justru that's the point gitu. That's the point. That's the point. Kalau hati kita memang terbentuk oleh kasih Kristus, kita enggak akan hidup suka-suka kita. Kita nggak akan hidup semau gue, kita nggak akan hidup suka-suka kita semau gue dan sejenisnya, nggak akan. Mengapa? Karena hati kita terbentuk gitu. Karena roh itu tertib, kehidupan kita harusnya tertib. Karena roh itu teratur, kehidupan kita harusnya teratur. Begitu. Nah Ibu Bapak, saya ingin sedikit menyinggung ini karena saya memang waktu baca ini dan di LAI itu TB2-nya bukan tergulung tapi terlipat. Terus kan misalnya ini tempat dia terbaring, kain kafannya di situ, tapi ini ditaruh di tempat yang lain gitu. Jadi memang kebiasaan bebenah kan gitu. Dan dia anak pertama ngurusin adik-adiknya, dia punya 4 saudara laki-laki, Yakobus, Yudas, Yoses, Simon, dan Alkitab bilang Markus 6:3 ada juga saudarinya, saudara-saudara perempuannya. Jadi sebagai anak pertama nampaknya sebagai manusia dia biasa sudah terlatih terhidup tertib begitu. Dan karenanya Tuhan sepenuhnya manusia. Tuhan sepenuhnya manusia sekaligus sepenuhnya Allah. Boleh tampilkan lagi PPT saya yang ketiga. Nah Ibu Bapak tadi di pertama waktu kubur kosong, Maria berpikir bahwa tukang kebunnya yang mengambil mayatnya, mencuri mayatnya. Kemudian ketika Tuhan nampak kepada Maria dan berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria juga menganggap ini bukan Tuhan yang bangkit, tetapi tukang kebun, yang berarti dalam kepalanya Maria, dalam kepala Maria tidak ada keyakinan pemahaman bahwa Tuhan akan bangkit. Yang dia tahu cuma Tuhan disalib dan mati dan dikubur. Titik, selesai di situ. Maka ketika Tuhan bangkit menampakkan diri kepada Maria Magdalena, dia nggak bisa mengenali bahwa itu Tuhan. Dia baru mengenali itu Tuhan waktu Tuhan menyebut namanya. Waktu dia hanya berkata ibu, itu kan generik ya, umum gitu. Waktu Tuhan memanggil ibu, mengapa engkau menangis, umum. Tapi begitu Yesus memanggil Maria, baru di situ dia, oh ini suara Tuhanku yang terbiasa memanggil namanya. Kira-kira kalau nanti nama kita dipanggil Jordan oleh Tuhan, Jordan tahu nggak itu Tuhan yang manggil? Ketika Christopher dipanggil Christopher oleh malaikat Tuhan, kira-kira tahu nggak itu malaikat Tuhan yang manggil? Gimana dengan kita sekalian? Nah waktu Maria kata Tuhan, Maria langsung bilang, Rabuni, langsung mengenali itu suara Tuhannya yang memanggil namanya. Nah yang menarik dari perikop ini adalah Yesus sengaja menampakkan diri kepada Maria pertama-tama. Yesus pertama-tama menampakkan diri kepada Maria. Itu di luar kayak ada orangnya. Satpam. Nggak ada. Saya melihat malaikat kalau begitu. Soalnya saya kayak ada yang bergerak di situ. Oke, ini yang menarik. Yesus menampakkan diri pertama-tama kepada Maria Magdalena, kepada perempuan. Bukan kepada Petrus ataupun Yohanes. Dan ini gak bisa diabaikan karena Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes konsisten tiga-tiganya. Yesus pertama-tama menampakkan kepada Maria Magdalena. Ini berarti apa? Bukan untuk kemudian meninggikan perempuan dan merendahkan laki-laki, bukan. Tapi untuk mensejajarkan perempuan setara dengan laki-laki. Makanya Paulus bilang, di dalam Kristus tidak ada lagi orang Yahudi Yunani, tidak ada lagi budak atau merdeka, tidak lagi perempuan atau laki-laki. Jelas sekali. Artinya sama, di dalam Kristus tidak ada lagi tembok-tembok pemisah, tembok-tembok pembatas, tidak ada lagi pembatas apapun. Gender, suku, ras, warna kulit, warna bola mata, tipe rambut, apalagi yang kita bisa bilang, pendidikan, dan yang lain-lain. Tembok-tembok itu sudah diruntuhkan.
Mengapa? Karena waktu dia menampakkan diri kepada Maria ini bukan kebetulan. Ini kesengajaan. Dia sengaja menampakkan diri kepada Maria. Mengapa? Kan yang pergi pertama Maria nih. Gak ada, kosong kuburnya. Dia balik, diajak Simon Petrus dan Yohanes. Yohanes masuk dulu, kosong. Petrus masuk kemudian kosong. Maria cuma ngelihat dari luar, melongok begitu, kosong. Tapi setelah kemudian mereka bertiga pergi, tapi ketika duanya sudah lebih dulu pergi, Maria tertinggal di situ. Yesus menampakkan diri kepada Maria, yang berarti Yesus masih dikubur kan? Masih di sekitaran kubur itu sebetulnya. Karena ketika dua ini pergi, Maria tertinggal. Mungkin yang dua ini buru-buru mau lapor ke teman-teman para rasul lainnya, Maria tertinggal. Berarti Yesus masih di daerah pekuburan itu. Berarti sebetulnya momennya belum lama sejak dia bangkit itu. Dia masih di sekitaran itu. Belum pergi kemana-mana begitu. Kok bisa kemudian dia memilih Maria Magdalena? Itu justru poinnya. Karena dia ingin menaikkan derajat perempuan. Karena dalam kekristenan perempuan laki-laki itu harus setara. Tidak begini. Tidak ada perempuan di atas, laki-laki di bawah. Atau laki-laki di atas, perempuan di bawah. Tidak, setara. Setara. Mengapa? Karena baik laki-laki maupun perempuan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tidak pernah dikatakan hanya laki-laki yang diciptakan segambar serupa dengan Allah, perempuan setengah gambar dan rupa Allah. Tidak. Sama-sama diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi budaya manusia yang jatuh dalam dosa kemudian saling menindas. Yang kuat menindas yang lemah. Kemudian yang terjadi homo homini lupus. Manusia jadi serigala bagi sesamanya. Dan dalam gender seperti itu. Karena laki-laki physically lebih kuat jadi menindas yang lemah. Itu yang terjadi dan itu yang direkonstruksi, dipulihkan oleh Allah. Karenanya relasinya menurut Galatia 5 ayat 21, hendaklah kamu saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Maka suami merendahkan diri, istri merendahkan diri satu dengan yang lain. Siapa yang ditinggikan? Kristus. Nah kalau kayak begini tidak ada penindasan dalam rumah tangga. Tapi karena tidak ada saling merendahkan diri, maka tercipta lagu. Lagunya apa? Wanita dijajah pria sejak dulu. Bapak pasti tahu, kalau yang muda-muda mungkin gak tahu. Pak Muller pasti tahu. Wanita dijajah pria sejak dulu. Bu Lydia juga tahu ya. Itu pakai keroncong ya, enak ya. Nah ibu bapak yang terkasih, ini karena apa tadi? Tidak saling merendahkan diri. Karena kutuk dosa tadi. Manusia cenderung saling menindas, memangsa sesamanya. Homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Lah di gereja saja masih kelihatan begitu kok gitu. Apalagi di luar sana. Apalagi di luar sana. Nah karenanya di sini pemulihan yang luar biasa sebetulnya. Sehingga tidak boleh lagi ada konflik gender. Kita nggak boleh merendahkan, meninggikan orang hanya karena gendernya. Ah dia perempuan bisa apa sih? Pertanyaannya justru dibalik. Laki-laki bisa apa tanpa perempuan? Nggak bisa lahir kan? Saya nggak akan ada kalau nggak ada ibu saya. Begitu kan? Kan jelas sekali. Karenanya Tuhan muliakan perempuan supaya setara begitu. Dan ini prinsip yang penting yang mesti kita pegang. Slide berikutnya. Yesus kemudian setelah menampakkan diri kepada Maria Magdalena, baru kemudian menampakkan diri kepada 10 rasul. Yohanes 10 19 sampai 23. Nah waktu Yesus menampakkan diri kepada 10 rasul, Thomas gak ada di situ. Nah yang menarik adalah Bapak yang terkasih, kalau di narasi pertama, waktu Maria tidak percaya Yesus bangkit, yang dia tahu cuma Yesus sengsara, disalib, mati dan dikubur, titik. Apakah Tuhan marah dengan ketidakpercayaan Maria? Tidak. Justru Maria yang tidak percaya bahwa Tuhan bangkit, gak ada konsep itu di kepalanya, justru kepada Maria Tuhan menampakkan diri. Justru kepada Maria Tuhan menampakkan diri. Artinya dengan kata lain, kelemahan, kegagalan Maria untuk memahami nubuat kebangkitan Tuhan di Markus 8 ayat 30-31, Markus 9 30-32, Markus 10 31 sampai 34. Kegagalan Maria untuk memahami bahwa Tuhan akan bangkit sesuai dengan yang dinubuatkannya
Tidak jadi batu sandungan bagi Tuhan. Tidak jadi batu sandungan, justru Tuhan menampakkan diri kepadanya. Nah, kemudian di bagian yang kedua ini, para rasul mengurung diri di dalam rumah, rumahnya kemudian dikunci supaya orang gak masuk. Mengapa mereka mengurung diri? Mengapa mereka begitu ketakutan? Karena baik prajurit bait Allah maupun prajurit Romawi bersekongkol untuk kemudian menangkapi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kristusnya sudah dibunuh, maka pengikut-pengikutnya tercerai-berai. Yang masih nekat kumpul akan ditangkap. Ya, jadi ada kolaborasi negatif antara prajurit bait Allah dan kemudian prajurit Romawi. Kolaborasi negatif, kolaborasi jahat itu. Dan karena itu mereka menjadi takut. Apakah ketakutan mereka justru jadi batu sandungan bagi Tuhan untuk bekerja? Tidak juga. Apa yang terjadi? Kemudian Tuhan menembus tembok. Bahkan ketakutan mereka jadi dasar Tuhan mengadakan mukjizat. Absurd kan? Absurd loh. Kita seringkali dikhotbahkan percaya pada Tuhan. Kita seringkali dikhotbahkan gagah perkasa. Tapi sebetulnya yang asli manusia kita itu bagaimana? Penuh ketakutan, penuh kebimbangan, penuh rasa tidak percaya, penuh kelemahan, bahkan penuh kegagalan. Kalau mau jujur, itulah justru sejatinya kita. Nah, kita seringkali dikhotbahkan, digambarkan, apalagi kalau pendetanya jadi sosok Superman gitu. Pendetanya digambarkan suci kudus. Misalnya, saya pergi ke neraka demi jemaat yang saya layani. Wah, kemudian orang tepuk tangan, pengikutnya makin banyak. Kalau ada orang khotbah begitu di depan saya tanya, terus kamu kapan disalib? Karena dia udah menyamakan dirinya dengan Mesias kan. Kalau ada orang yang menggambarkan menyamakan dirinya dengan Mesias, pertanyaannya cuma satu, Anda kapan disalib? Orang-orang yang menggambarkan sisi rohani yang luar biasa, menggambarkan sisi religiositas yang luar biasa, suci, kudus, bahkan CS sama Tuhan. Dikit-dikit dengar suara roh, dikit-dikit dengar suara roh, dikit-dikit dengar suara roh. Dikit-dikit Tuhan berinspirasi, Tuhan beri begini, dan seterusnya. Tapi Alkitab dilupakan, kan konyol. Akhirnya membentuk apa? Membentuk umat juga yang merasa dirinya super gitu. Tapi ketika diperhadapkan dengan realitas yang justru biasa-biasa saja, bisa ambruk imannya. Saya ingat sekali saya pernah melayani salah satu persekutuan bisnismen Kristen di Jakarta. Salah satu chapter. Kemudian dia bilang, Pak saya udah gak pernah gereja lagi. Kenapa? Ya saya dikhotbahin bahwa Tuhan berkati, Tuhan akan berlipat-lipat ganda memberkati. Sampai disuruh kasih minyak urapan, dia punya pabrik, pabriknya disuruh minyakin seluruh pabriknya. Dan Tuhan akan berkati dengan berlimpah. Terus saya tanya, terus gimana? Enggak Pak, saya ngalamin krisis ekonomi, saya bangkrut. Dia khotbahin gitu, saya diajarin gitu, tapi kok hidup saya begini? Terus saya bilang, Bapak sudah salah dididik. Bapak sudah salah diajar. Justru firman Tuhan bilang orang yang mengikut Tuhan justru bisa mengalami penderitaan bahkan aniaya karena mengikut aku. Kan begitu. Nah karenanya Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Maria yang tidak percaya. Bahkan Maria berpikir Yesus tukang kebun. Bagaimana para rasul, 10 rasul yang kelihatan gagah perkasa sebelumnya ngusir setan, menyembuhkan orang sakit. Ketika mengalami ini aslinya mereka pun juga jadi nampak mereka penuh ketakutan. Mengunci diri di dalam rumah karena ketakutan itu. Tapi justru Tuhan kita yang ajaib. Ketakutan itu Tuhan pakai justru untuk mengadakan mukjizat. Nggak pernah setelahnya. Dulu waktu saya SD, saya ingat banget pesulap David Copperfield. David Copperfield datang katanya mau menghilangkan Monas. Tapi kemudian katanya ada macam-macam, Monas gak jadi dihilangkan. Terus katanya di tempat mana gitu dia bisa tembus tembok. Gitu. Tapi itu kan cuma sulap gitu, gak beneran tembus tembok gitu ya. Dan momen ini Bapak di perikop ini
Pertama dan terakhir, Tuhan tembus tembok loh. Tuhan tembus tembok. Yang berarti apa? Tuhan melanggar hukum fisika. Tuhan melanggar hukum fisika. Itu gila loh. Ini kan materi. Ini materi. Gak akan bisa tembus. Ini hukum fisika, gak akan bisa tembus. Tapi dia kemudian mengubah struktur tubuh fisiknya sehingga bisa tembus. Kan dia berarti melanggar hukum. Dia lagi dengerin khotbah lagi, amin, amin katanya. Tuhan di situ melanggar loh hukum fisika yang universal. Tuhan melanggar. Tapi demi apa? Demi menguatkan 10 muridnya yang ketakutan itu. Demi menguatkan 10 murid yang ketakutan. Saya jadi ingat di kisah para rasul. Ketika mereka ketakutan juga mereka berdoa. Tuhan, orang-orang bangsa-bangsa datang hendak menindas umatmu. Terus. Ketika mereka berdoa, yang di kisah Rasul pasal 2 mereka sudah kepenuhan roh. Di situ mereka mengalami lagi kepenuhan roh. Artinya menjadi takut itu manusiawi. Menjadi gentar dalam kehidupan itu manusiawi. Yang perlu dipertimbangkan adalah keputusan apa yang diambil setelah itu. Keputusan apa yang diambil setelah mengalami itu. Apakah kemudian mengambil keputusan yang salah atau membawa ketakutannya kepada Tuhan. Maka kisah Rasul sebetulnya menceritakan sisi lain yang versi ini nggak diceritakan. Di versi ini nggak diceritakan mereka ngapain. Tapi di kisah Rasul ketika mereka kembali mengalami ketakutan, mereka berdoa. Karenanya saya percaya di bagian ini pun mereka berdoa. Tapi doa dalam ketakutan. Dan jangan merasa rendah diri kalau kita berdoa karena ketakutan. Justru pada waktu kita ketakutan, ekonomi sulit, gaji gak naik, atau bahkan pengangguran gak punya pekerjaan. Atau kalau misalnya punya pekerjaan yang bukan gajian tapi proyek kadang muncul kadang enggak. Ketika ketakutan dari ekonomi, ketakutan yang lain-lain muncul, bawa itu kepada Tuhan. Bawa itu kepada Tuhan. Dan Yesus menembus tembok untuk menjumpai mereka. Yesus yang sama akan mengerjakan perkara yang ajaib untuk menolong kita keluar dari ketakutan kita. Nah, slide berikutnya, ketika itu terjadi, Thomas gak ada di situ. Nah, ini perikop yang kedua, ya, pasal 20 ayat 24 sampai 29, ini perikop yang terakhir. Di ayat 25, Thomas tidak hadir dan tidak percaya Yesus bangkit. Kebanyakan orang akan menganggap Thomas yang tidak percaya ini buruk. Di mana-mana orang akan berkata bahwa Thomas tidak beriman. Makanya muncullah jangan tidak percaya seperti Thomas. Ada juga yang berkata jangan seperti Thomas percaya kalau sudah melihat. Maka Thomas dianggap lebih rendah dibandingkan para rasul yang lain. Nah, sekarang kita coba breakdown teks ini, kita lihat dengan teliti. Thomas berkata, aku tidak percaya kalau aku tidak lihat sendiri. Di ayat 25, saya bacakan ya. Maka kata murid-muridnya kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku, mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Banyak orang anggap ini buruk, tapi menurut saya ini gak buruk sama sekali. Justru ini yang baik sebetulnya. Di mana letak baiknya? Bukan iman buta, bukan percaya buta. Di banyak KKR yang diadakan dari 80-an di kalangan Pentakosta karismatik, cukup banyak pengkhotbah berkata, percaya saja, terima saja, percaya saja. Kadang-kadang tambahin, jangan pakai otak. Seakan-akan otak berasal dari iblis. Dan itu sesat sebetulnya justru. Jangan pakai otak, itu salah sama sekali. Memangnya kita memahami firman Tuhan pakai apa? Dengkul, kan gak mungkin. Dengkul kan gak ada isinya. Begitu. Istri saya waktu kuliah tempurungnya pernah geser. Begitu. Gara-gara lari-lari atau apa gitu. Kejar-kejaran sama saya kayaknya waktu itu ya. Tempurungnya telat ketawanya. Tempurungnya bisa geser gitu. Terus kemudian ada OB kami
dia ditaruh, digeletakin di meja di kampus gitu. Terus ada OB gitu waktu itu tahun 90 berapa ngambil segelas air ya. Terus digituin. Sembuh nggak? Enggak, tetap aja geser di sini gitu. Nggak langsung balik juga. Kembali yang tadi. Kalau dibilang jangan pakai otak, lalu pakai apa? Dengkul. Nggak ada isinya ini dengkul. Nah karenanya justru dia sangat baik. Mengapa? Iman itu harus kritis. Iman itu harus kritis. Iman itu harus kritis. Nah, yang sekolah S1 teologi yang sudah selesai pasti tahu ya. Fides quaerens intellectum. Faith seeks understanding. It means you have to understand what you believe. Iman mencari pengertian, berarti sebetulnya kita harus berupaya mengerti yang kita imani. Dengan kata lain, di sini sebetulnya ada semacam analytical thinking, berpikir analitis. Karena butuh bukti toh. Yesus bangkit, buktinya mana? Makanya sebetulnya lagu kubur kosong membuktikan dia hidup, itu salah. Salah. Karena justru itu dalil yang dipakai oleh para pemimpin agama Yahudi. Kubur kosong kenapa? Mayatnya dicuri. Dan itu kan yang dipercaya juga oleh Maria Magdalena kan. Tuhan, Tuhan kepada tukang kubur yang dipikirnya tukang kubur padahal Yesus. Tuhan, Tuhan kemana engkau ambil, kemana engkau bawa mayat guruku. Karena dipikirnya dicuri gitu. Jadi kubur kosong belum membuktikan apa-apa. Itu sebabnya kemudian Markus pasal 16 ayat 9 seakan-akan sudah selesai karena Injil sudah diberitakan ke 4 penjuru, ya timur, utara, selatan, barat. Tapi ayat 10-nya balik lagi ke kisah Maria Magdalena. Mengapa? Karena sampai Markus 16 ayat 9 Yesus yang bangkit belum menampakkan diri. Karenanya cerita seperti diulang lagi supaya kemudian narasi Yesus membangkitkan diri itu nampak kepada orang jadi saksi. Maka dengan kata lain, Thomas ini sebetulnya mau bilang kalau memang dia bangkit dan bukan dicuri mayatnya harus ada buktinya. Dengan kata lain dia mau bilang iman percayaku kepada Kristus itu harus analytical, harus analitis. Bukan sekedar percaya. Dan balik ke slide saya, apakah Tuhan tidak menghargainya? Justru Tuhan sangat menghargainya. Kemudiannya seminggu kemudian Tuhan menampakkan diri. Dan ketika Tuhan menampakkan diri kepada Thomas, slide berikutnya, ayat 27 Tuhan berkata gini, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Dan yang menarik adalah kata dan di situ, kai bahasa Yunaninya bisa berarti dan, tapi juga bisa berarti supaya. Sehingga kalau diterjemahkan dengan supaya, taruh jarimu di sini, lihat tanganku, ulurkan tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku, supaya engkau tak percaya lagi. Atau supaya engkau percaya. Dan dengan kata lain, justru Tuhan sepakat dengan cara berpikir Thomas. Tuhan tunjukkan, ini buktinya. Sekarang adakah alasanmu untuk tidak percaya? Kan begitu. Jadi kalau misalnya Tuhan berfirman, boleh nggak kita berkata, Tuhan firman-Mu begini, buktinya mana? Boleh. Bahkan ketika kita sedang dalam keraguan, justru di situ momennya. Ketika kita sedang bimbang keraguan, seperti dalam dark cloud, dalam awan gelap yang nggak ngerti saya mesti bikin apa. Dan saya cukup sering mengalami itu. Saya cari di Google dapetin gambar gitu, saya ngebayangin gitu ya. Si Thomas kira-kira beneran nyocokin jarinya nggak, cocol gitu ya, kayak sambel gitu, nyocol gitu. Dan yang anehnya lagi waktu dia bangkit, kenapa tubuh kebangkitannya tetap ada lubang gitu. Kenapa tetap ada lubang? Kan harusnya sempurna kan. Kenapa? Karena dia belum naik ke surga. Dia masih tubuh jasmani seperti ketika dia mati. Tapi waktu dia naik ke surga, tubuhnya diubah jadi tubuh kemuliaan. Nah ibu bapak yang terkasih, dengan kai kita terjemahkan supaya kamu tak percaya lagi atau supaya kamu percaya. Dengan kata lain, Yesus merespons keraguan-raguan analytical thinking dari Thomas dengan menunjukkan bukti. Makanya sebetulnya saya justru senang ketemu orang yang berpikirnya kritis. Saya justru senang.
Saya justru nggak suka dengar orang yang kalau saya ngomong, ya Pak Gembala, ya Pak Gembala, ya ngikutin. Wah itu nggak sehat sama sekali, itu nggak bagus sama sekali. Karena berarti nalarnya tidak diberdayakan. Padahal belajar firman, nalar harus diberdayakan. Harus betul-betul. Mengapa? Karena Tuhan adalah Allah sumber pengetahuan. Lah kita kelola pengetahuan di mana? Ya di sini. Maka anak-anak Tuhan harus belajar. Anak-anak Tuhan harus belajar. Baik firman Allah maupun dalam setiap pekerjaan apapun yang kita geluti. Mau dagang, mau jualan, mau ini, mau itu, semua. Harus belajar tanpa henti. Tadi pagi di grup dosen kami diumumkan oleh ketua dosen kami bahwa pengajuan kami lagi pengajuan 2, 1 pengajuan guru besar, profesor, 1 pengajuan lektor kepala, associate professor. Yang ini saya, yang ini nggak boleh disebut namanya karena diminta dirahasiakan. Nah prosesnya sudah panjang, kemarin kelengkapan sudah dan tadi pagi dapat berita dari ketua bahwa semua sudah beres, tinggal menunggu penunjukan asesor. Dan kalau sudah selesai, paling cepat Mei, paling lambat Juni, saya dapat associate professor, lektor kepala itu. Dan gak gampang ngerjainnya, banyak sekali pekerjaan yang mesti saya lakukan. Bukan hanya menulis, riset segala macam, menerbitkan penelitian. Tapi hasil penelitian pun masih mesti kemudian didaftarkan, dibikinkan narasinya segala macam. Ya belajar. Maka selesai LK, saya udah bilang sama teman-teman, selesai LK, bahkan ketika saya sudah dalam proses, maka saya mulai menulis artikel supaya kirim ke jurnal internasional, tembus Scopus, 2-3 tahun lagi target saya GB. Belajar. Saya ingin ini jadi contoh bagi kita semua, kalau Bapak Gembala, Ibu Bapak sekalian seperti ini, Ibu Bapak juga harus rajin. Harus seperti itu. Nah Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, slide berikutnya, slide terakhir. Ini yang dahsyat sebetulnya. Ketika dia ragu, keraguannya dia bawa kepada Tuhan. Murid-muridnya bilang kami lihat Tuhan, wah aku tidak percaya kalau belum melihat. Artinya kalau dia melihat berarti pasti dia percaya, kan gitu. Dia bilang aku tidak percaya kalau belum melihat. Berarti begitu dia melihat dia percaya. Para rasul 10 yang lain tidak loh. Mengapa? Karena Yohanes pasal 20. Ya, berlanjut ke Yohanes pasal 21. Setelah Tuhan nampak sekali kepada Maria. Maria cerita kepada Simon Petrus, Yohanes. Kemudian Tuhan menampakkan diri pada 10 orang. Ya kan, tanpa Thomas. Seminggu berikutnya Tuhan menampakkan diri lagi kepada 10 plus Thomas. Berarti 10 yang lain sudah berapa kali lihat Tuhan yang nampak? Minimal 2 kali. Tapi Yohanes pasal 21 mereka kembali jadi penjala ikan. Siapa yang bawa? Petrus ngajak kembali jadi penjala ikan. Dari penjala ikan jadi penjala manusia, balik lagi jadi penjala ikan. Jadi apa gunanya 2 kali melihat Tuhan yang bangkit? Hampir-hampir gak ada guna. Sementara Thomas ketika dia berkata aku gak akan percaya kalau gak lihat. Begitu dia lihat dia percaya betul-betul dan perhatikan kredonya. Dia ngomong apa? Ya Tuhanku dan Allahku. The one and only dalam Alkitab. The one and only dalam Alkitab yang berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dan ditambahkan Tuhanku dan Allahku. Kata Tuhan dan Allah menunjukkan kredo, dogmatis. Tapi ditambahkan ku menunjukkan intimasi, keintimannya. Tuhanku dan Allahku. Orang lain mau gak terima dia Tuhan, gak mau terima dia Allah. Bagiku dia Tuhan Allahku. Tuhan Allahku. Firm betul. Waktu Tuhan bertanya kepada Petrus, menurut orang banyak siapa aku? Yohanes Pembaptis, Nabi Elia atau salah satu dari nabi yang lain. Menurut kalian siapa aku? Petrus bilang di Markus, engkau adalah Mesias. Titik. Versi Markus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Cuma Mesias. Waktu Tuhan bertemu dengan Marta, adik saudara dari Lazarus yang mati. Dalam perjalanan dialog begitu, terus Tuhan memperkenalkan akulah kebangkitan. Terus dia berkata, aku percaya bahwa engkau adalah Mesias yang nanti pada akhir zaman akan menghakimi dunia. Jadi dia percaya Yesus Mesias ditambah hakim kekal. Tapi that's it.
Satu-satunya murid yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah adalah Thomas. Dengan kata lain, siapa yang lebih hebat di antara para rasul? 10 kah atau Thomas? Jelas Thomas. Jelas Thomas. Maka kalau ada orang-orang yang bersikap kritis, ragu, segala macam, saya senang justru bertemu. Ada satu mantan mahasiswa S2 saya datangi saya. Kemudian bilang bahwa anaknya ateis. Saya tanya kenapa anak bapak ateis, dicerita lagi. Oh oke, kalau gitu ketemu. Saya ajak ngobrol. Dia nggak percaya teks Alkitab begini. Saya jelasin dari sisi ilmu pengetahuan. Dia nggak percaya teks begini, saya jelasin dari sisi ilmu pengetahuan. Akhirnya terakhir dia bilang begini. Kenapa saya baru sekarang setelah ateis ketemu Pak Sigor? Harusnya sebelumnya ketemu Pak Sigor supaya saya nggak jadi ateis. Karena apa yang Pak Sigor jelaskan begitu meyakinkan saya. Nah ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengakuan iman ini tidak pernah diucapkan oleh para rasul. Keraguan Thomas, kebimbangan Thomas. Sama seperti Maria Magdalena, 10 rasul yang lain juga dipuaskan oleh Allah ketika dibawa kepada Allah. Maka dia akan memperoleh keteguhan yang paling kokoh. Ketika dark cloud menutupi Thomas, ketika Tuhan datang dan dia merespons Tuhan, maka kegelapan seperti sirna, dia punya iman yang paling kokoh. Dan ini harus jadi iman kita sekalian. Kalau ada keraguan, kebimbangan, datang pada Tuhan. Perkarakan sama Tuhan. Bawa betul-betul. Bahkan kalaupun kita punya kelemahan, keburukan, lain-lain, bawa kepada Tuhan. Tuhan kenapa saya begini, bawa sama Tuhan. Supaya kemudian Tuhan perhadapkan untuk memperbaiki kita. Berperkaralah dengan Tuhan. Karena Tuhan justru senang diajak berperkara. Amin.